Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saripudin. Nomor induk mahasiswa 171420175. Kelas PBSE semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Nomor yang pertama, bank berhubungan dengan masyarakat. Dan kondisinya terlihat bahwa porsi dana pihak ketiga lebih besar daripada modal. Maka dari itu, jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi dari lembaga penjamin simpanan. Nah, sudah kita ketahui, sebagai lembaga keuangan, modal utamanya adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas di mana para nasabah atau masyarakat luas itu percaya kepada lembaga keuangan tersebut. Sedangkan modal utama atau modal kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanatkan kepadanya. Lembaga keuangan itu harus mengelola dana tersebut dengan baik, karena nasabah sudah mempercayakan kepada lembaga tersebut. Ketika kepercayaan nasabah atau masyarakat tidak disia-siakan dan lembaga keuangan tersebut bekerja secara profesionalitas dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, pasti bank syariah atau lembaga tersebut bisa melindungi deposan dari kerugian. Nah, pertanyaan selanjutnya itu jelaskan fungsi dari lembaga penjamin simpanan. Tugas lembaga penjamin simpanan atau LPS yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, itu jawaban singkat untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Nah, alternatif yang tersedia bagi bank syariah antara lain yang pertama alternatif kecukupan modal, di mana modal dalam bank syariah sangatlah sederhana karena tidak terdiri dari instrumen campuran, pinjaman subordinatif, dan bentuk-bentuk baru lain dari dana. Meskipun rekening giro pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan giro bank konvensional, akan tetapi tidak demikian dengan rekening investasi atau deposito, sehingga penerapan kecukupan modal sesuai standar Basel menimbulkan kecenderungan bagi beberapa bank syariah untuk menempatkan rekening investasi pada off-balance sheet. Dalam hal ini berpotensi menekan permodalan bank syariah. Nah, itu yang pertama. Untuk alternatif yang kedua yaitu alternatif pembobotan risiko. Saat ini hampir semua bank syariah menggunakan sistem pengawasan dengan pendekatan yang terstandarisasi yaitu Basel Accord tahun 1988 tentang ketentuan permodalan dan kerangka pengawasan yang terdapat dalam 1997 Core Principles. Nah, itu antara lain alternatif bagi bank syariah. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan. Bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah? Nah,
Jawabannya ini dikutip dari buku Manajemen Risiko Perbankan Syariah karangan Dr. Muhammad Nuryanto Al-Arif MSI dan Yuke Rahmawati MA di halaman 49. Jenis-jenis risiko perbankan syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit atau pembiayaan. Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga, antara lain risiko berupa perubahan nilai dan aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset liquid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko hukum. Risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pada pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, risiko strategis. Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan, risiko kepatuhan. Risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Yang kesembilan, risiko imbal hasil. Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dan penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Yang ke-10, risiko investasi. Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil. Nah, lalu bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah? Yang pertama, pegawai atau pekerja di perbankan syariah itu harus mempunyai pemahaman mengenai risiko yang melekat dan tahu apa yang harus dilaksanakan gitu. Yang selanjutnya itu bekerja sesuai atau berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Jadi bekerja tidak semaunya gitu. Harus mengetahui risiko yang sedang terjadi dan apa langkah yang harus diambil gitu. Nah, bekerja profesional gitu. Ketika ada masalah di luar pekerjaan, jangan dibawa-bawa kepada pekerjaan karena akan mengganggu pekerjaan itu sendiri gitu. Nah, itu antara lain atau sedikitnya jawaban dari saya, Saripudin. Kurang lebihnya mohon maaf.
karena saya masih tahap belajar untuk memahami apa saja yang ada di perbankan syariah dan mendalami perbankan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.